Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang dengan penuh keikhlasan dan dengan penuh cinta menyampaikan risalah kepada kita. Baiklah pemirsa SCTV, dimanapun Anda berada, khususnya bagi Anda yang berada di daerah Bandung dan sekitarnya, kembali Mata Air akan memberikan kesejukan kepada kita semua pada kesempatan pagi hari ini. Dan kita akan membicarakan hal yang terkait dengan keseharian kita dan bagaimana kita mencoba untuk mengatasi keterpurukan diri kita terhadap godaan setan yang senantiasa membisikkan. Nah, mungkin pada episode yang terdahulu kita sudah membicarakan sedikit mengenai strategi setan. Dan sekarang akan kita ulas kembali secara singkat, kemudian bagaimana cara mengatasi itu, itulah yang akan kita perbincangkan dengan narasumber kita, Ustadz Aam Amiruddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya ngomong supaya Ustadznya lebih banyak pasti begitu. Soalnya kalau Ustadz Aam tuh kalau bicara pasti gitu ya, selalu waktunya perlu lebih panjang gitu. Ya silakan Ustadz, barangkali sedikit merilis dulu apa yang sebelumnya kita pernah bicarakan. Ya, prinsipnya manusia itu selama darahnya masih mengalir, artinya masih hidup, setan akan selalu menyertainya. Karena setan itu katanya yajri majrodam, dia ada di dalam aliran darah. Berarti yang dimaksud dengan ada di dalam aliran darahmu, dorongan keburukan itu akan selalu ada. Itu sebabnya sesoleh-solehnya orang pasti punya dorongan buruk. Ya nggak? Sesoleh-solehnya orang itu punya dorongan buruk. Ini pernyataan atau pertanyaan? Sesoleh-solehnya orang tuh pasti ada dorongan buruk. Dan seburuk-buruknya orang ada dorongan baik. Kan gitu. Nah, setan itu paham betul bahwa karena dalam diri manusia itu pasti ada dorongan baik dan buruk, maka dia selalu nempel, selalu berikhtiar untuk membengkokkan manusia dari jalan kebaikan. Makanya setan itu kan artinya makhluk yang suka mengalihkan manusia dari kebaikan, membengkokkan manusia, menjauhkan manusia dari kebaikan. Nah, untuk melakukan itu, setan melakukan strategi waswasah, menimbulkan keraguan-raguan saat mau berbuat kebajikan. Terus setan itu seringkali menanamkan ke rasa tidak puas. Kita manusia itu nggak pernah merasa puas dengan yang ada. Sehingga setelah melakukan satu kesalahan, kita akan melakukan kesalahan berikutnya dan kita tidak akan pernah puas sampai mati dengan melakukan dosa itu. Kemudian setan itu seringkali memperindah sesuatu yang buruk menjadi baik. Dan setan itu suka menyepelekan, sedikit lah itu kan cuma, gitu kan dosa cuma dosa kecil kan kebaikan kamu segitu banyaknya, gitu kan. Nah, terus itu yang pernah kita bahas di episode yang lalu, di beberapa waktu yang lalu. Nah, sekarang saya ingin tambahkan lagi bahwa yang agak harus diwaspadai, setan itu suka menyelinap dalam relung-relung kebaikan. Wah, ini yang malah lebih gawat lagi. Lebih gawat. Itu gimana contoh setan nyatanya itu? Suka menyelinap dalam relung kebaikan. Kalau dalam relung keburukan itu sudah pasti, itu pasti gitu kan. Nah, kalau keburukan nggak usah relung. Jadi setan itu seringkali menyelinap dalam relung-relung kebaikan. Misalnya, saya membantu seseorang yang saya misalnya punya mahasiswa, dia kekurangan biaya karena orang tuanya sakit. Saya membayarkan uang kuliahnya, bahkan pavilion saya kosong, saya suruh pakai gitu ya. Itu murni lillah karena Allah gitu kan, gitu. Nah, yang dimaksud dengan dia masuk dalam relung kebaikan adalah satu saat mahasiswa saya lulus sukses gitu ya. Nah, terus muncul omongan dari saya, dia itu kalau nggak dibantu saya nggak akan jadi sarjana. Nah, dia itu kalau nggak dibantu saya, nah itu kata-kata itu yang sifatnya ketakaburan itu seringkali membuat kebaikan. Makanya kan ada ayat yang mengatakan, hai orang yang beriman, jangan kamu rusak amal baikmu. Itu contoh yang konkret Mas Agus. Mungkin orang datang ke majelis taklim, majelis taklim itu niatnya bagus nggak kalau orang bagus banget dong untuk ketemu sama Ustadz Aam kan? Untuk silaturahmi untuk dapat ilmu ya kan begitu gitu. Nah, begitu si penceramahnya sudah bicara,
Mas Agus sebagai penceramah sudah ibu-ibu bla bla bla, nah gitu kan. Nah tiba-tiba, nah setan tuh menyelinap dalam kebaikan. Ada ibu-ibu begini misalnya, Rina sini. Si ibu yang baru datang, itu yang pakai baju ungu, yang deket pintu masjid, yang mana? Jangan dilihat lagi liatin ke kita. Gitu ya. Kenapa gitu? Suaminya ya udah tua banget. Memang sih kaya banget, tapi katanya sih ya nggak tahu lah gitu. Itu namanya setan tuh masuk dalam relung kebaikan. Nah, nah itu yang bahaya sih sebenarnya. Karena orang akan melihatnya orang tersebut dalam lingkungan yang baik. Jadi kalau gini, ngegosip di diskotik itu kan orang masih, maaf, diskotik tidak selamanya jelek, tetapi maksud saya itu lebih dekat kepada kejelekan, gitu kan? Karena ada juga bedalah antara diskotik dan majelis taklim gitu. Nah, jadi kalau majelis taklim itu sudah image-nya itu baik, soleh. Diskotik itu kita bicara image ya. Image-nya itu udahlah hura-hura. Kalau orang melakukan dosa di diskotik, mungkin dianggap biasa lah. Ya, artinya gini, ya, gitu. Matching lah dengan image-nya gitu kan. Tapi begitu orang bicara majelis taklim, nah itu image-nya udah positif, ibadah gitu. Mencari ilmu Allah, mencari ilmu pemahaman. Nah di situ setan menyelinap gitu. Orang berumroh tuh bagus ya. Tapi setan bisa menyelinap dalam ibadah umroh kita gitu. Ya, dan itu banyak kejadian, misalkan gini Ustaz, contoh ya, ketika umroh gitu kan, ibu sudah nyium hajar aswad lu, saya belum, saya mah alhamdulillah dipermudah oleh Allah gitu. Nah itu kan mungkin ada sesuatu yang yang paling parah dia merasa bangga. Gini, tahu nggak? Dari 3 bis itu hanya aku yang bisa mencium hajar aswad. Yang lain tuh pada nggak bisa. Tahu nggak? Karunia Allah. Itu hati-hati. Jadi setan menyelinap dalam kebaikan-kebaikan kita. Gitu. Nah, sekarang gini Ustaz, hal-hal kayak gitu kan mungkin saja terjadi ya. Nah sekarang nih kalau kita bicara, itu kan strategi setan nih. Kita juga pasti harusnya punya strategi dong untuk mengatasi hal kayak begitu. Nah ini gimana Ustaz? Strateginya sudah habis belum nih setan nih? Kalau belum, udah, sementara udah dulu ya. Sekarang kita masuk ke dalam bagaimana strategi manusia dong ya, kita sebagai menghadapi hal-hal yang seperti itu. Pertama, walau bagaimanapun, karena setan itu dia dari luar masuk ke kita, maka yang pertama adalah pertahanan diri kita dulu. Seperti hanya gini, Mas Agus flu, rekan-rekan di sini pada flu gitu. Berarti kan ada virus flu tuh berkeliaran. Kalau daya tahan tubuh saya bagus, saya nggak akan kena. Nah, jadi yang pertama, kalau kita bicara bagaimana menghadapi godaan setan, satu, perkuat pertahanan diri kita, jiwa kita. Bagaimana memperkuat pertahanan diri? Pertama, asahlah jiwa kita dengan ibadah-ibadah sunnah. Jadi jangan dianggap sepele itu ibadah sunnah. Saum sunnah, sholat rawatib, sholat duha, sholat tahajud. Yang kalau saya katakan asah diri kita, perkuat diri kita dengan ibadah-ibadah sunnah, itu seperti kita badan kita sehat tuh karena nutrisi kita kan, gizi kita cukup, suplemen ya. Suplemen kita cukup, gizi kita cukup gitu loh. Nah begitu gizi kita cukup, maka daya tahan kita bakal bagus. Makanya orang yang kekurangan gizi sangat mudah, sangat rentan terkena penyakit, karena daya tahan tubuhnya lemah. Nah sekarang daya tahan iman kita akan bagus kalau nutrisinya itu bagus. Nah salah satu nutrisinya adalah coba tingkatkan ibadah-ibadah sunnah. Kalau saya katakan tingkatkan ibadah sunnah, berarti jelas yang wajib sudah dilakukan. Jadi jangan gini, Mas Agus, salat subuh jam berapa? Nanti dijama dengan duhur, karena kan aku tadi tahajud. Jadi telah kelewat. Jadi jangan sampai salat subuhnya terlewat demi tahajud. Jadi kalau saya katakan berikan nutrisi pada iman kita dengan ibadah-ibadah sunnah, itu
mengandung makna ibadah wajibnya sudah dilakukan. Itu yang pertama. Nah, tapi sedikit Ustaz, kadang-kala memang begitu ya. Misalkan gini, ketika orang ataupun kita melakukan sholat tahajud, kok seolah-olah merasa sholat tahajud itu lebih khusyuk daripada sholat-sholat wajib gitu. Iya. Itu sebenarnya itu lebih wajar nggak sih sebenarnya? Wajar, itu lebih ke suasana. Karena di Quran juga kan dikatakan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal laka asa ayyab asaka rabbuka maqama mahmuda. Ya. Dan bangunlah kamu di waktu malam, tahajudlah, semoga Allah memberikan kedudukan yang mulia. Lalu ada ayat yang mengatakan ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa qalila nisfahu awin qusminhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun pada waktu tengah malam untuk sholat wa aqwamu qila itu lebih membuat jiwa kamu dahsyat. Jadi memang itu alamiah gitu loh. Jadi kalau misalnya sholat duhur kok asa biasa-biasa, tapi sholat tahajud lebih dalam itu memang ketika orang-orang tidur lelap, kita sendirian sholat, itu beda dengan orang-orang pada semuanya sholat gitu loh. Jadi itu mah sifatnya normal ya, normal seperti itu gitu. Sangat tabiat manusiawi lah gitu. Sekarang kalau makan nasi Padang di Indonesia biasa-biasa, Mas Agus ke Amerika ada nasi Padang, beda. Nah, lebih excited gitu. Nasi Padang rasanya belum tentu lebih enak di sana gitu. Ada gado-gado gitu kan. Mas Agus lagi di Boston nih kan gitu. Ada gado-gado. Wah, itu lebih gitu kan. Iya betul. Gini, kita ketemu dengan orang Indonesia di Indonesia biasa-biasa. Coba di luar negeri. Iya, misalnya di Inggris ketemu orang Indonesia, di London gitu kan. Dari mana? Oh, Jakarta. Oh, saya juga Jakarta. Nah, beda kan gitu. Tapi kalau ketemu di Bandung sih biasa-biasa saja gitu kan. Itu artinya sangat psikis dan manusiawi. Jadi yang pertama tadi nutrisinya adalah dengan ibadah-ibadah sunnah. Nah, sebelum melangkah lagi nih, Ustaz. Kan seringkali kalau kita dengarkan misalkan di dalam sholat Jumat itu seringkali himbauan hittaqullaha haqqa tuqatih, tingkatkanlah keimanan, tapi kadang-kadang itu kan suatu hal yang abstrak gitu. Tingkat keimanan maksudnya gimana gitu kan, apa yang harus ditingkatkan? Karena di satu sisi misalkan ya contoh, orang ada mungkin yang sholatnya rajin, ibadahnya rajin, tapi korupsinya jalan juga gitu. Nah jadi seolah-olah jadi terasa agak bingung gitu. Nah mungkin ini bisa dijawab setelah yang pertama tadi bicara dengan nutrisi sunnah. Nah kemudian apa lagi nih? Nah yang pertama berikan nutrisi dengan ibadah-ibadah sunnah. Yang kedua, untuk menghadapi godaan atau strategi setan itu, ternyata ibadah-ibadah ritual itu yang tadi kita sebut ya, ritual sholat segala macam, itu harus melahirkan kesolehan sosial. Nah, coba Mas Agus lihat. Orang mengakhiri sholat dengan apa? Salam dengan kan? Salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa arti salam? Semoga keselamatan, kedamaian untuk Anda. Balik lagi ke kiri, semoga keselamatan, kedamaian. Berarti kalau untuk menghadapi godaan-godaan setan itu, kita menjadi orang yang mampu menciptakan ketenangan, kedamaian, kesejukan ke kiri dan kanan kita. Kalau kita sering memberikan nutrisi untuk batin kita itu dengan ibadah sunnah, berarti lisan kita membuat orang lain enak. Kemudian perilaku kita membuat orang lain tidak terhina. Kita menjadi orang yang sangat amanah dan penuh komitmen dengan profesi kita gitu kan. Nah ini artinya bahwa setan itu menjadi makin tertutup perangkat-perangkatnya. Jadi perangkap dia itu lebih tertutup. Ruang geraknya semakin sempit lah ya. Ruang geraknya makin sempit. Makanya kata Rasul, kalau orang yang di bulan Ramadan ini contoh, kata Rasul di bulan Ramadan setan dibelenggu. Ya katanya dibelenggu. Apa yang dimaksud setan dibelenggu? Bukan berarti setan tidak menggoda, tapi dia terbelenggu karena peluang-peluang dia mau menjerumuskan manusia lebih sempit. Nah, oleh karena itu dengan rutin melakukan ibadah sunnah, include tentu saja yang wajib, lalu ibadah-ibadah wajib dan sunnah itu berpengaruh dalam kesolehan sosial kita, ya gitu. Nah, itu akan membuat perangkap setan tuh makin sempit gitu. Nah, yang ketiga,
iman itu juga harus diberi nutrisi dengan ilmu. Oh. Seperti para pemirsa sekarang ini sebenarnya sedang menciptakan suatu kondisi supaya setan itu tidak bisa menggodanya. Karena dengan pembicaraan seperti ini, dengan dialog, ada satu wawasan, ada satu pencerahan. Oh, jadi kita gitu tahu kan? Gitu. Enlightenment-nya. Iya. Gitu kalau kan? jadi merasa kalau saatnya begini, ini yang diceritain sama Ustaz Aam nih gitu. Nah, artinya memang harus ada pencerahan yang rutin. Fadzakir inna fa'atid dzikra. Ya. Berilah peringatan, sering-seringlah kamu mendengar peringatan. Peringatan di sini maksudnya nasihat. Ya. Inna fa'atid dzikra. Karena nasihat, tausiah, peringatan itu manfaat. Karena manusia itu, Mas Agus, makhluk yang sering melupakan sesuatu yang benar. Ya. Contoh gini. Setiap Mas Agus naik pesawat, pasti dijelaskan cara menggunakan seatbelt untuk safety, menghadapi emergency gimana gitu loh. Dan itu menjadi standar operasional setiap penerbangan. Apabila suatu penerbangan tidak melakukan itu, dia sudah melanggar. Kan gitu. Nah, untuk apa diulang-ulang? Karena manusia itu makhluk yang sering lupa sebenarnya. Nah, itu sebabnya setan perangkap-perangkapnya akan semakin sempit ketika wawasan kita semakin bagus tentang agama gitu. Makanya mendengarkan ceramah, datang ke majelis taklim, menghadiri tausiah gitu, mengikuti acara-acara di televisi yang bernafaskan keagamaan, itu salah satu cara supaya kita bisa menghadapi godaan-godaan setan. Itu ada jaminan, artinya memang ada pembeda antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Memang setan itu lebih ini gitu. Iya, jadi gini, walau bagaimanapun sejelek-jeleknya orang yang berilmu, dia masih bakal menggunakan pikirannya, nalarnya, berpikir 2-3 kali untuk melakukan itu. Tapi kalau orang blank, tidak ada ilmu sama sekali, mungkin tidak ada pertimbangan dia untuk untuk meninggalkan sesuatu atau mengerjakan sesuatu. Jadi ilmu itu walau bagaimanapun. Nah, ilmu itu kan kita dapat dengan cara berpikir, logika. Sedangkan yang namanya setan itu kan di hati. Nah, bagaimana mencoba untuk apa yang dilogikakan itu kemudian masuk ke hati? Karena terkadang juga justru kita menafikan logika kita sendiri. Gitu. Begini, sesungguhnya setan itu juga mohon maaf saya perlu luruskan, setan itu juga dia akan masuk lewat logika dan hati. Lewat logika dan hati. Bukan hanya hembusan di keraguan di hati tadi. Kayak pernah beberapa waktu lalu kita bicarakan, saya mau ibadah haji, saya mau daftar, kata Mas Agus tuh, kok kamu mau berangkat haji sekarang? Kamu nggak mikirin tuh anak-anak kamu? Kan masih TK tuh, masih perlu biaya. Kasihan nanti terlantar. Gitu. Apalagi kalau kamu pondok umur coba meninggal di sana, gimana tuh anak-anak? Itu kan logika tuh. Iya betul. Ya kan, gitu. Oleh sebab itu, atau misalnya ada orang yang berniat kalau udah nikah mau berbusana muslim gitu. Itu jangan dikira hanya hati yang disentuh. Logikanya juga, kamu tuh masih kelihatan cantik, rambut kamu tuh bagus, body kamu masih bagus, terus ini ditutup, kan masih banyak waktu lah. Nah, itu kan logika kan. Jadi artinya setan akan membisikkan pada kita itu bukan hanya hati, tapi juga cara logika, berpikir cara kita berpikir. juga. Nah, itu sebabnya ilmu, tausiah, ceramah, nasihat, itu akan menjadi suatu kekuatan bagi kita untuk menepis itu semua gitu loh. Nah, terus yang berikut, jadi tadi ibadah-ibadah sunnah, yang kedua kepekaan sosial, kesolehan sosial. Yang ketiga hadiri majelis ilmu. Nah, yang keempat adalah pernah disinggung unsur lingkungan. Makanya Nabi Ibrahim itu pernah berdoa, Robbi habli hukman wa alhiqni bis sholihin. Ya Allah, beri kami kearifan dan dekatkan kami dalam lingkungan orang-orang soleh. Jadi artinya begini, kalau kita ingin menutup
perangkap-perangkap setan, coba cari lingkungan yang baik-baik. Cari lingkungan yang baik-baik. Mudah-mudahan dengan lingkungan yang baik, bisikan-bisikan setan itu bisa diredam oleh teman-teman kita. Nah, saya misalnya jam 2 belum sholat juga nih. Begitu ketemu Mas Agus, lingkungannya bagus. Udah sholat belum? Sholat dulu atuh. Nah, akhirnya kan saya jadi, oh iya belum. Nah, kalau lingkungannya bagus. Tapi kalau lingkungannya buruk, saya lagi ngobrol, sorry mau sholat dulu. Lah, so suci kamu. Nah, kan gitu. Itu akhirnya saya begitu dikatakan, lah so suci kamu udahlah, nantilah sholat ini terusin dulu kita ngobrol. Jadi lingkungan itu, lingkungan baik maksud saya, dia bisa memagari kita dari perbuatan-perbuatan buruk juga. Itu sebabnya untuk menghadapi godaan setan tuh ciptakan dan cari lingkungan yang kondusif gitu. Ya, nah gini sebelum masuk itu lingkungan kondusif kadang-kadang kan gini, ada mungkin ya ketika orang berada pada satu lingkungan yang kondusif, itu malah membuat dia merasa dalam tanda petik tersiksa. Artinya apa? Melakukan sesuatu itu bukan karena dorongan dari diri sendiri, tetapi karena nggak enak gitu. Misalkan kita tahu, misalkan seorang istrinya ustadz atau siapa gitu kan, anak, wah kalau seandainya melakukan ini nih nggak enak dong, nanti bapak kan jadi tercoreng. Jadi sebenarnya dorongan itu tuh jadi bukan karena kesadaran. Bukan karena kesadaran. Nah, kalau menghadapi hal yang seperti itu gimana? Gini, sesungguhnya semua manusia itu awalnya terpaksa. Anak itu bisa berjalan, itu terpaksa. Tapi akhirnya dia bisa berjalan. Dan manusia itu makhluk yang harus dipaksa. Gini Mas Agus, orang kalau nggak pernah olahraga, dibawa olahraga kepaksa. Dan pasti nggak enak. Tapi percaya, begitu dia sudah bisa ngeklik dengan gaya hidup sehat, berolahraga. Kalau dia nggak olahraga, aku ya lemes-lemes, kenapa seminggu ini aku nggak sempat olahraga. Jadi ketika seseorang itu merasa terpaksa, nggak apa-apa. Karena memang yang namanya manusia itu makhluk yang sebenarnya harus dipaksa dulu. Jangan dikira orang-orang disiplin itu langsung disiplin. Enggak. Dipaksa dulu ya. Kalau nggak datang jam 8 dikurangi honor. Kalau jam 8 nggak datang juga masih beberapa kali melanggar, dipecat. Takut kan? Apa yang terjadi? Kepaksa, tapi lama-lama menjadi kebiasaan gitu. Jadi mendarah daging. Nah, terus satu lagi soal lingkungan. Kadang-kala kan gini, orang misalkan ya katanya nih, yang selama ini lingkungannya baik gitu. Ada yang bilang, wah kamu kalau tidak tahu lingkungan yang buruk bagaimana bisa, jadi hidup kamu itu seolah tidak menginjak bumi. Harus tahu dong lingkungan yang buruk itu seperti apa gitu. Nah ini kalau harus tahu iya. Kalau bicara harus tahu saya sependapat bahwa iman yang hebat itu sebenarnya bukan yang tercerabut dari realitas. Tapi iman yang hebat itu iman yang dibenturkan dengan realitas. Tetapi begitu dibenturkan dengan realitas, kitanya udah punya kekuatan gitu loh. Misalkan Tata Amasnya sekali datang ke diskotik begitu. Untuk ceramah nggak apa-apa. Untuk menguji keimanan. Yang tidak boleh begitu. Oh, nggak boleh begitu? Iya, maksudnya gini. Ya, tahu nih. Ya, didatangkan. Ya, maaf nih, datangkan perempuan cantik, ya kan di dalam kamar berdua. Waktu Mas Agus nanya, itu siapa? Lagi nguji iman. Nah, nggak boleh kan gitu. Artinya itu kan udah jelas-jelas sebuah kesalahan. Gitu. Artinya tidak boleh melakukan hal itu. Intinya adalah walau bagaimanapun memang iman yang hebat yang dibenturkan dengan realitas. Tapi sebelum dibenturkan, kitanya sudah punya ilmu. Gitu. Ketika anak kita diceburkan ke air, itu harus didampingi supaya dia bisa berenang. Yang lebih hebat lagi setelah berlatih berenang diceburkan. Jadi memang saya sependapat bahwa iman yang hebat itu bukan yang steril, tapi iman yang hebat itu yang berbenturan dengan realitas. Yang imun ya. Jadi yang kita dapat bukan menjadi steril, tapi imun ya. Iya. Artinya dia pernah berbenturan. Kalau imun berarti pernah terkontaminasi juga. Tapi dia punya kekuatan gitu. Iya, artinya dia punya daya tahan yang tadi saya ceritakan itu dari poin 1 sampai 4. Baik, Ustaz, waktu kita sudah habis. Barangkali ada sedikit yang mau disampaikan lagi? Satu lagi terakhir nih, kekuatan doa. Itu tidak boleh lupa. Makanya ta'awuz itu harus selalu melekat pada diri kita. Itu terakhir.
Baik, terima kasih Ustadz. Wah pemirsa, alhamdulillah ya, majelis ilmu kita ini memberikan pencerahan buat kita semua, dan mudah-mudahan saja dengan wawasan yang disampaikan Ustadz Am ini bisa menambah keyakinan kita dan bisa menambah pengetahuan kita bagaimana sih kita mengatasi strategi yang dilakukan oleh setan. Nah, dengan demikian kita sedikit tahu. Walaupun kadang-kadang kita tahu, kita juga sering terjerumus. Nah, apalagi kita nggak tahu. Makanya tolong sampaikan kepada teman-teman yang lain dan sahabat yang lain bagaimana strateginya. Kalau seandainya barangkali ada yang lupa atau apa, nah bisa undang Ustadz Am untuk langsung berbicara kembali dalam majelis-majelis taklim, dan juga bisa ya banyak bertanya dengan ustadz-ustadz yang lain, sehingga ilmu kita itu ya bisa terus berkembang dan mudah-mudahan bisa menjadi kekuatan buat kita mengatasi strategi setan dalam menjerumuskan kita sebagai manusia. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf bila ada hal-hal kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.